Selamat pagi pemirsa, kami buka Apa Kabar Indonesia pagi hari ini dengan informasi dari Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga akibat korsleting listrik, gudang pabrik pengolahan plastik yang ada di desa Bangsri Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur hangus terbakar pada Sabtu malam. Hempasan angin yang cukup kencang membuat api semakin membesar. Kemudian selang beberapa saat kobaran api tampak membesar dan langsung menghanguskan seluruh isi pabrik. Sekitar 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Ini sebelumnya petugas sempat kesulitan karena memang banyaknya barang yang mudah terbakar di lokasi dan sulitnya akses menuju ke lokasi. Namun api berhasil dipadamkan setelah 2 jam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan kini polisi terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi di lokasi kejadian. Tempat kuburan Supri kita kalau ngisi itu. Nah, ke belakang Sika jauhnya yang kita Sika. Diduga akibat korsleting pada mesin penyedot minyak mentah, sebanyak 11 sumur minyak ilegal yang berada di sebuah perusahaan kelapa sawit di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan meledak dan juga terbakar hebat. Sebanyak 11 sumur minyak ilegal yang ada di lahan kebun kelapa sawit itu terbakar 31 Maret. Warga dan pekerja tambang langsung berhamburan melarikan diri mengetahui adanya ledakan. Peristiwa ini menghanguskan 2,5 hektar kebun kelapa sawit serta 8 mobil pengangkut minyak dan sejumlah sepeda motor. Pasca kebakaran, polisi langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari salah satu sumur di area tebing, kemudian merembet, mengikuti aliran minyak dan menjalar hingga ke lokasi penampungan. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, polisi menutup sumur minyak ilegal dan meminta warga tidak mendekat. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal ini dan polisi masih memburu pemilik sumur minyak ilegal tersebut. Di tempat kuburan Supri kita kalau ngisi itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Adi Kumala dan Kamarati Pagi. Hadir kembali ke hadapan Anda. Pagi hari ini kita sudah menyiapkan beragam informasi, salah satunya yang menjadi perhatian publik masih dalam ketegangan perang Iran dan juga Israel Amerika Serikat. Tapi kita menyoroti terkait Amerika Serikat sendiri, ini kan nampaknya di dalam negeri atau domestik kan terjadi dinamika yang cukup signifikan ya. Yang salah satunya adalah yang juga menjadi perbincangan publik internasional terkait Donald Trump ini memecat 3 jenderal Angkatan Darat dan juga Jaksa Agung kabarnya malam. Iya, momentum pemecatan ini justru terjadi di tengah eskalasi perang yang terus meningkat. Jadi kita akan bahas alasannya apa sih, dan kita juga tidak lupa akan mengupdate terkait dengan pemakaman para pahlawan perdamaian kita, prajurit TNI yang bertugas di unit Lebanon. Hari ini rencananya akan dimakamkan baik itu di Ciamis, di Kulon Progo dan juga di Magelang, Jawa Tengah. Namun kita hadirkan dulu informasi-informasi lainnya untuk pemirsa. Ini sebuah toko spare part mobil di Jalan Raya Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, pemirsa, dilalap si jago merah. Video amatir yang direkam warga, ada sebuah toko spare part mobil di Jalan Raya Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan yang hangus terbakar. Ini api berawal dari lantai 3 dengan cepat melahap seluruh isi toko. Petugas damkar langsung mendatangi lokasi kejadian dan berupaya untuk memadamkan api. Dugaan sementara api berasal dari dupa di lantai 3, pemilik toko yang memang lalai mematikan api. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat ini juga kerugian ditaksir mencapai hingga ratusan juta rupiah. Kita ke informasi selanjutnya, seorang petugas pemadam kebakaran ini terluka parah di bagian kepala usai menjadi korban begal di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari Gambir, Jakarta Pusat. Tidak hanya kehilangan sepeda motornya, 2 ponsel korban beserta uang tunai ratusan ribu rupiah
juga digondol pelaku. Bimo Margo Hutomo, petugas pemadam kebakaran sektor Johar Baru, Jakarta Pusat ini masih syok usai menjadi korban pembegalan. Tak hanya mengalami luka lebam pada bagian wajah, korban juga harus menerima beberapa jahitan di kepala karena luka yang cukup parah. Aksi pembegalan terjadi saat korban hendak pulang ke rumah di kawasan Kampung Rawasawa, Johar Baru pada Kamis dini hari. Saat melintasi Jalan Kiai Haji Hashim Asari, tepatnya dari arah Tomang menuju Harmoni, sepeda motor korban tiba-tiba dipepet sejumlah orang yang berboncengan 4 sepeda motor dan disitulah terjadi pembegalan. Kita bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, viral di media sosial aksi penyerangan oleh belasan anggota geng motor dengan menggunakan busur panah di permukiman warga di Jalan Eni Selan 3, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, seorang remaja terkena anak panah di bagian leher hingga harus menjalani operasi. Ini terlihat pemirsa dalam rekaman CCTV, ada anggota geng motor yang menyerang warga di Jalan Emi Sailan 3, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi mereka menutup jalan dan juga melakukan penyerangan ke arah jalan tempat sejumlah remaja ini sedang nongkrong dengan menggunakan busur panah. Akibatnya salah seorang remaja terkena anak panah di bagian leher dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari polisi, jadi awalnya geng motor tersebut menggelar konvoi sambil menggeber-geber kendaraannya. Saat melintasi di depan korban yang memang nongkrong bersama teman-temannya, korban yang merasa risih langsung menegur geng motor tersebut. Pelaku yang ternyata tersinggung ditegur oleh korban langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan busur panah hingga mengenai korban di bagian lehernya. Usai melakukan penyerangan, pelaku ini langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian dan kejadian penyerangan tersebut memang sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa, ini dipicu salah paham terkait penemuan jenazah di kebun warga 2 desa di Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara. Ini terlibat bentrokan. Warga desa Banemo dan desa Siben Popo, Kecamatan Patani Barat saling serang menggunakan senjata tajam di jalan raya perbatasan kedua desa. Akibat bentrokan ini 2 orang dilaporkan tewas. Selain itu, sejumlah rumah warga turut menjadi sasaran pembakaran massa. Aparat gabungan TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk menghentikan aksi massa. Hingga saat ini situasi mulai terkendali dan personil keamanan masih berjaga ketat di perbatasan 2 desa. Kita ke kabar lainnya, Polres Metro Bekasi menangkap 3 orang pelaku kasus penyiraman air keras terhadap seorang lansia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 3 orang tersangka yang ditangkap ini berperan sebagai eksekutor penyiraman air keras, serta ada yang berperan juga sebagai joki. PBU yang juga merupakan pengusaha reparasi jok kendaraan menyewa 2 orang eksekutor dengan imbalan uang sebesar 9 juta rupiah. Hal ini dilakukan karena memang ia sakit hati terhadap sikap dan juga perilaku yang selama ini dilakukan oleh korban. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti, yakni 2 kendaraan sepeda motor yang digunakan saat eksekusi, helm tersangka, 1 mobil tersangka, dan juga barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman ini paling lama 12 tahun penjara. Pemirsa, ada 4 pekerja proyek pembangunan gedung yang tewas dan 3 orang lainnya ini mengalami sesak nafas diduga akibat menghirup gas beracun di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Korban tewas bernama Nugraha, 33 tahun, warga asal Subang. Maui, 63 tahun, asal Cianjur, dan Tatang Sonjaya, 64 tahun, asal Subang,
juga Muhammad Fauzi, 20 tahun warga Bandung, Jawa Barat. Insiden bermula ketika 4 orang atau korban ini menguras gelotank atau tangki penampungan air bersih yang berada di basement gedung. Saat membuka penutup, para korban tiba-tiba terjatuh ke dalaman 3 meter dan 3 pekerja lain yang mencoba menolong justru ikut terjatuh karena tidak menggunakan perlengkapan pengamanan. Kejadian ini membuat beberapa pekerja lain panik lalu berdatangan ke lokasi untuk menolong para korban. Setelah dievakuasi dari dalam tangki, korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk mendapatkan pertolongan pertama. Naas, nyawa 4 pekerja tidak tertolong sementara 3 pekerja lain mengalami sesak nafas. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. 3 jenazah prajurit TNI yang gugur dalam misi UNIFIL di Libanon Sabtu petang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jenazah sebelumnya diterbangkan menggunakan pesawat Turkish Airlines dari Istanbul, Turki. Pesawat yang membawa ketiga jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18:16 waktu Indonesia Barat. Peti jenazah lalu dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke dalam gedung VIP Room Bandara Soekarno-Hatta. Upacara persemayaman akan digelar dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. 90 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal kedatangan jenazah ketiga prajurit TNI di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya jenazah akan diterbangkan dan menuju Bandung dan juga Yogyakarta. Saat ini jenazah juga sudah tiba di rumah duka dan akan segera dilakukan pemakaman. Sementara pemirsa, isak tangis keluarga ini tidak terbendung saat jenazah 3 pahlawan perdamaian ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Keluarga terlihat menangis sambil memeluk peti jenazah. Suasana hikmat bercampur haru menyelimuti ruang VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu petang. Suasana haru terasa kuat ketika ketiga keluarga berdiri di samping peti jenazah berbalut bendera merah putih. Tangis pecah dan sejumlah keluarga mengusap perlahan permukaan peti jenazah sambil menyeka air mata. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan bela sungkawa pada keluarga mendiang prajurit TNI. Presiden terlihat mendatangi satu persatu anggota mendiang prajurit TNI yang hadir dalam upacara penghormatan terakhir. Presiden Prabowo Subianto menemui keluarga para prajurit TNI yang gugur ini menyampaikan penghormatan serta rasa bela sungkawa. Presiden berbincang langsung dan juga memberikan dukungan moral kepada keluarga dari prajurit yang ditinggalkan. Ini menjadi bentuk apresiasi tertinggi dari negara atas pengabdian para prajurit tersebut. Presiden juga memberikan penghormatan terakhir kepada 3 prajurit TNI yang gugur dalam bertugas dalam pasukan UNIFIL di Lebanon Selatan, yaitu Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Upacara digelar di Terminal 3 VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menerima laporan ada 3 orang lagi prajurit TNI yang terluka saat menjalankan misi perdamaian PBB di Libanon. Penyebab ketiganya terluka saat ini masih terus didalami oleh UNIFIL dan pemerintah Indonesia melalui perwakilan tetap di New York meminta untuk PBB untuk terus mengevaluasi keselamatan prajurit keamanan PBB dimanapun berada. Berikut pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono. Tentu saja kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan
berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada 3 prajurit TNI yang terluka. Yang juga penyebabnya seperti halnya dari 2 insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL. Kemudian juga pemerintah Republik Indonesia lewat perwakilan tetap kita di New York 1 hari setelah insiden yang pertama meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan rapat. Dan pada waktu itu Prancis selaku penholder urusan Lebanon di Dewan Keamanan itu menyetujui untuk menyelenggarakan rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian. Oleh karena itu hal seperti ini ya kalau kita ngomong tidak seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya ini terjadi. Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian. They're peacekeeping, not peacemaking. TNI Jenderal Agus Subianto memberikan arahan langsung kepada Komandan Satgas Yonmek 23 UNIFIL di Libanon. Panglima TNI memastikan keselamatan prajurit TNI di daerah penugasan di Libanon Selatan. Jaga moral prajurit yang ada di sana, tetap melaksanakan pengamanan intern ya, masuk ke bunker-bunker dan tidak ada kegiatan lagi keluar, dan jaga moral prajurit supaya tetap semangat ya. Masih bertugas. Siap, dilaksanakan Panglima. Tetap semangat. Terima kasih atas arahannya. Kami sampaikan salam Panglima kepada seluruh prajurit. Siap. Oke, Garuda. Garuda, prima. Siap. Yang menjadi tanda tanya adalah pemecatan 3 jenderal di militer Amerika Serikat ini terjadi saat situasi perang semakin memanas dan gencar melakukan serangan-serangan ke Iran. Dan apakah ini ada kaitannya dengan situasi perang ataukah ada konflik internal dalam tubuh pemerintahan atau militer di Amerika Serikat? Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mas Ridwan Habib, analis kajian intelijen. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mbak Malam. Kemudian ada Mas Robi Sugara, pengamat intelijen dan keamanan UIN Jakarta. Mas Robi, Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Robi. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Ridwan dulu ya. Ya. Mas, dari perspektif intelijen, apakah pencopotan 3 jenderal sekaligus ini yang dimana di tengah operasi militer aktif terhadap Iran mencerminkan adanya sesuatu yang terjadi di dalam tubuh Pentagon sendiri? Atau ini murni konsolidasi oleh Donald Trump yang dilakukan? Ya, saya kira lebih ke konsolidasi menyeluruh dari Trump ya. Karena Trump ini tampaknya akan melepas rem, jadi tancap gas ke Iran. Dan Menteri Perangnya, Pete Hegseth, tidak ingin ada satupun di tubuh militer yang against decision ya. Jadi yang menolak perintah itu nggak boleh ada. Karena itu nggak main-main, 12, satu lusin jenderal dipecat bersamaan. Selain Kepala Staf Angkatan Darat Randy George, yang dia adalah sangat senior ya, alumni West Point tahun 1988, sudah berbagai macam medan penugasan, Irak dan seterusnya. Dan juga Kepala Badan Intelijen Pertahanan, Letnan Jenderal J.C. Reeve. Ini Bahkan juga sebelumnya sempat menteri juga ada yang dipecat juga. betul. Ya. Jadi kalau Badan Intelijen Pertahanan saja dipecat, artinya semua laporan konsolidasi Iran yang sudah disampaikan kepada Presiden itu tidak lagi dipakai. Jadi asesmen intelijen militer misalnya, Iran ini punya kekuatan apa saja sih, pasukan daratnya berapa sih, dan seterusnya itu, tampaknya nggak akan dipakai oleh Pete Hegseth, Menteri Perangnya. Jadi Menteri Perang ini pokoknya gimana pun harus berhasil, begitu. Jadi menjawab pertanyaan Mala tadi, apakah ini friksi, ini lebih ke konsolidasi. Tapi tidak ada keretakan kalau kita melihat Pom Bondi adalah orang dekatnya juga dari Trump.
Oh, Pak Bondi yang Jaksa Agung. Ya. Kalau yang Jaksa Agung memang kaitannya dengan absent file ya. Oke. Karena Bondi Tidak kan ada urusan dengan mau eskalasi merilis perang. itu kan. Jadi mungkin ya ada kepanikan lah di internal kabinet. Tetapi dalam konteks militer tadi yang disingkirkan adalah jenderal-jenderal rasional. Ya. Jenderal-jenderal yang punya pemikiran analitik militer yang baik. Ini wajar bagi sebuah rezim yang memang sudah punya target tertentu. Trump dan Hegseth ini. Tetapi apakah kemudian ini akan berdampak pada keberhasilan perang? Nah, nanti dulu. Kalau yang menggantikan adalah jenderal-jenderal yes man, Ya. nah ini membahayakan prajurit. Karena prajurit di lapangan, prajurit Amerika di lapangan ini kan harus di-feed dengan guidance yang jelas. Nah, itu dia. Kalau ABS ya, asal bos senang. Nah, udah bahaya banget. Jadi Ini banyak analis yang akhirnya pertaruhannya berspekulasi dengan pencopotan dalam 24 jam ini. Bahkan tadi Mas Reto mengatakan selusin, ya. 12 orang. Ini juga apakah akhirnya menandakan bahwa semua keputusan nantinya termasuk keputusan juga teknis militer ini akan berada di tangannya Trump? Iya betul, di tangannya Trump, di tangannya Pete Hegseth, dan jenderal-jenderal yang yes man. Kan pengganti-penggantinya sudah ada nih. Tetapi track record mereka misalnya penggantinya itu si Lanif, Charles Lanif, ini kan dulu asisten militernya Pete Hegseth. Jadi ajudannya lah gitu. Jadi kalau namanya ajudan kan apa kata bos ikut kan. Nah, jadi kayaknya begitu Mbak Rate. Mereka membutuhkan jenderal yang nggak terlalu banyak ngasih analisa. Pokoknya serang Iran ya serang Iran gitu. Perang darat gitu. Pokoknya ngikut apa maunya Trump. Ya. Oke, saya mau ke Mas Robi. Kalau yang dipilih adalah pejabat-pejabat atau jenderal-jenderal yang yes man, bagaimana kondisi di lapangan yang sebenarnya secara rasional mungkin sudah diberitahukan oleh jenderal-jenderal yang dipecat ini? Apakah ini tidak menjadi tindakan bunuh diri bagi Amerika Serikat? Ya, saya kira Trump cukup percaya diri ya bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia yakini terkait penyerangan Iran yang dia meyakini akan sangat singkat, itu kan tidak butuh kira-kira masukan-masukan dari yang lain atau bawahan-bawahannya. Ini kan juga menandakan suatu fase bahwa perang ketika ada pergantian posisi atau pemecatan, itu menandakan bahwa perang tidak bisa kita prediksi akhir-akhir ini akan berakhir. Itu artinya karena begini, keinginan Trump ini kan sebenarnya kalau kita ngelihat misalkan merujuk pada agresi militer Amerika di Afghanistan 2 minggu, dia sudah melakukan battleground, serangan darat. Di Irak, hari ini Amerika nyerang serangan udara, besoknya dia udah battleground. Ini kan sudah lama kira-kira Donald Trump mengklaim kemenangan perang ini. Tapi kan belum bisa ditentukan. Ini kan perang udara sudah, meskipun masih ada kendala. Kemudian perang laut yang soal Selat Hormuz juga sudah sedang dilakukan. Tinggal invasi darat. Invasi darat, karena ini untuk mengklaim sebuah kemenangan, peperangan itu ditentukan oleh Angkatan Darat. Nah, dalam hal ini menurut saya sudah tepat sebenarnya. Kalau pembacaan saya, Donald Trump sudah tepat. Jadi ini buat exit strategi dari Donald Trump? Ya, dia harus perang itu dia antara jenderal atau antara panglima, dia harus seragam. Terlepas bahwa itu nanti strateginya akan bisa memenangkan atau tidak ya. Urusan belakangan. Saya ambil contoh ya. Kita punya pengalaman sebenarnya Indonesia itu waktu konfrontasi dengan Malaysia. Soekarno ganyang Malaysia tahun 1963-66. Itu kan kebijakan Soekarno waktu ganyang Malaysia anti neo imperialism, karena ada federasi Malaysia waktu itu dibikin oleh negara-negara sekutu, Inggris salah satunya, itu kan yang ada ketidaksetujuan dari Matra Angkatan Darat. Waktu itu kostradnya adalah Pak Harto, Soeharto. Dan Soekarno nggak memecat Pak Harto. Tapi kemudian dia malah kolaborasi meningkatkan dengan Partai Komunis Indonesia. Kemudian ditingkatkan Matra Udara dan Matra Laut. Yang operasi melakukan pemboman di Singapura, itu kan ada namanya Harun dan Usman dan Harun. Itu kan dari Angkatan Laut, bukan dari Angkatan Darat. Gitu. Nah ini menurut saya, ini juga menarik saya kira dibaca bahwa apakah sudah tepat atau tidak, menurut keyakinan saya Trump sudah tepat. Sudah tepat. Sesuai dengan apa yang diinginkan, dia ingin melakukan serangan darat gitu lah. Tapi akankah juga menimbulkan resistensi dari Senat? Bahkan kan kita tahu belakangan ini juga tidak hanya Senat, tapi
bahkan publik pun juga bereaksi keras terhadap Nah kebijakan. ini yang menarik menurut saya, ini kan belum pernah terjadi, ini Ya. kan setahun lagi sebenarnya Kasad ini menjabat. Dan ini belum terjadi ya di negara-negara timur, ini kan harusnya resisten. Apalagi kalau misalnya ini kejadian di negara-negara muslim, pasti ada perlawanan dari, ini kan yang dipecat itu kan kepala pasukan lah, ya kan? Ini pasti terjadi Gejolak, huru-hara. ya. Nah ini juga saya kira membuktikan juga supremasi sipil di Amerika ya. Bagaimana seorang sipil memimpin ketika kemudian dia mengatur tentang komponen militer ya, ini bekerja atau tidak. Kita tunggu kira-kira beberapa hari adakah reaksi atau tidak dari militer saya kira di Amerika ya. Kita nggak tahu ya. Kan dulu juga kita punya pengalaman ya. Dulu waktu zaman krisis Pak Habibie kan, ada gerakan-gerakan kemudian juga ada pemecatan di beberapa pimpinan di TNI kan. Baik. Mas Ridwan, Ya. kalau memang tujuannya dengan pemecatan para jenderal ini untuk mengaktifkan invasi darat Amerika Serikat ke Iran, lalu bagaimana nanti? Siapa yang paling diuntungkan dari peta Iya, militernya? ada rumus teori perangnya Sun Tzu itu, Mbak Mala. Kalau musuh berbuat salah, jangan diingatkan. Ini adalah cover The Economist, majalah The Economist dua atau 3 hari yang lalu. Ya. Itu ada fotonya Xi Jinping, sambil tersenyum dia melirik Trump gitu kan. Kalau musuh lagi salah, jangan diingetin. Nah, tampaknya Iran memanfaatkan itu. Itu buktinya bahwa juru bicara Kolonel Ibrahim Zogovari, kemudian Menteri Luar Negerinya Arachi, mengatakan bahwa pemecatan para jenderal itu sudah tepat dilakukan oleh Trump. Oke. Jadi tampaknya mereka senang sekali nih Iran dengan situasi seperti ini akan menguntungkan secara taktikal operasi darat bagi Iran. Karena prajurit di lapangan pasti mentalnya berubah. Pasti. Karena tiba-tiba dia melihat Randy George sebagai seorang West Point senior tiba-tiba dicopot. Penggantinya mereka tahu, walaupun dia pernah jadi Commander 82 Second Brigade, pernah Komandan Lintas Udara juga. Tetapi yes man ke Pete Hegseth gitu kan. Jadi tampaknya mentalnya akan terdampak, kemudian dari strategi militernya harus ada perubahan cepat. Kepala Staf Angkatan Darat itu direksinya langsung ke asisten-asisten operasi. Jadi kalau Kepala Staf Angkatan Daratnya berganti, maka teori operasinya pasti berganti. Strateginya berganti. Misalnya nih, kita mau terjun kemana dulu? Ya. Ke Pulau Hakah, ke Selat Hormuz kah, atau ke Natan atau Isfahan. Nah, ini kan sudah dirancang oleh Randy George sebelum dipecat. Nah, setelah dipecat, pasti rancangan itu berubah. Transisinya seperti apa nanti? Nah, akan dalam mempengaruhi waktu koordinasi di lapangan? 2 kali 24 jam, perubahan transisi itu, seprofesional apapun sebuah militer seperti Amerika, pasti akan ada dampaknya. Dan itu yang kemudian membuat Ibrahim Zogovari dan teman-teman mereka di IRGC very happy. Jadi rumusnya, kalau musuh berbuat kesalahan, jangan diingetin. Oke. Gitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai keputusan Trump untuk mengganti Jenderal Angkatan Darat ini dalam 24 jam, ini tidak hanya berpengaruh terhadap politik dalam negeri, tapi juga bagaimana respon-respon dari negara Teluk. Karena di mana military base dari Amerika Serikat ini kan memang berada juga di wilayah Teluk begitu kan. Nanti respon dari negara-negara tersebut seperti apa kita akan sambung lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi kita melanjutkan perbincangan kalau berbicara mengenai respon dari negara-negara Teluk ini seperti apa Mas? Apakah sebenarnya kalau kita melihat kan memang selama ini negara-negara Teluk kan mengedepankan upaya untuk ayo kita berdiplomasi, kita menahan diri, semoga memang ada win-win solution di antara kedua belah pihak. Tapi atau justru sebenarnya ada kepentingan lain di belakang itu Ya, dari negara-negara Teluk sendiri? Negara Teluk itu Mbak Ratih, sejak lama memang mereka ini berkonsolidasi, berafiliasi dengan Amerika dan Israel. Serikat, ya. Itu untuk mengamankan kepentingan politik dalam negeri mereka. Ada kekhawatiran dari negara-negara ini ketika Iran menjadi dominan, politik dalam negeri mereka bisa berubah. Oke. Dan kemudian influence Iran ini membahayakan kepentingan politik para penguasa di negara-negara semakin itu. powerfulnya Iran Ya. akan mengkhawatirkan untuk negara-negara Teluk. Iya betul. Jadi ketika Iran misalnya, Menteri Luar Negerinya kan selalu menyampaikan, ayo kita persatuan Islam, Ya. Wihdatul Ummah gitu ya, gabung melawan rezim Zionis Israel dan Amerika yang jahat gitu kan. Itu kan narasi profetiknya. Tetapi bagi negara-negara Timur Tengah yang penting itu adalah realisme politiknya. Kepentingan ekonomi mereka, kemudian lobby investasi mereka yang selama ini di-provide oleh Israel dan Amerika, itu mereka nggak mau kehilangan itu. Termasuk juga kekhawatiran-kekhawatiran ketika Iran makin dominan, tadi akan menggulingkan tanda petik politik dalam negeri di masing-masing pemerintahan. Uni Emirat Arab, Bahrain, mereka sangat khawatir dengan itu.
Baik, Mas Ridwan, tapi kalau berbicara mengenai dampak ekonomi ya, karena kan Iran ini menyerang situs-situs yang berkaitan dengan ekonomi di Teluk untuk Amerika Serikat ya intinya. Jadi apakah nanti ini ada skenario yang berkebalikan bahwa sebenarnya negara-negara Teluk ini ingin berpihak pada Iran sebenarnya? Ya, target utama Iran itu sebenarnya melakukan retaliasi. Artinya begini, kalau yang diserang itu adalah kilang energi Iran, maka yang diserang adalah kilang energi sekutu Amerika. Jadi yang sama, kalau yang diserang itu pusat teknologi Iran, yang diserang pusat teknologi Amerika yang ada di Teluk. Dan selalu defensif, jadi diserang dulu baru nyerang balik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya strategi Iran untuk memaksa investor-investor besar di Timur Tengah, di Teluk, untuk berani bicara kepada Amerika untuk menghentikan serangan. Salah satu cara membuat Amerika ini berhenti melakukan serangan adalah ketika investasi-investasi besar dari pengusaha-pengusaha Timur Tengah, terutama negara-negara Teluk, itu ditarik semua dari Amerika. Itu bisa kolaps. Karena selama ini billion dollar investasi itu baik dari Dubai, dari Arab Saudi maupun yang lain. Nah, ini salah satunya. Ketika kemudian serangan-serangan ini masif ke negara Teluk, pasti investor-investor itu ketakutan. Dengan demikian, mereka pasti meminta pemerintahnya untuk membujuk Amerika menghentikan serangan, supaya mereka tidak terkena yang disebut dengan collateral damage atau dampak ikutan. Dan tampaknya Iran cukup berhasil ya dalam melakukan strategi ini. Oke, tapi kalau kita bisa menyimpulkan berarti ini invoice versus invasi begitu ya. Kalau misalnya kan berbicara mengenai investasi yang atau dalam arti nantinya kita akan menyasar ke ekonomi, Trump akhirnya tidak punya pilihan. Bahkan baru-baru ini juga Trump menyatakan menagih 35 miliar US dollar untuk biaya 5 minggu perang. Itu bisa ke sana ya Mas? Dalam arti nantinya negara-negara Teluk, investasi yang di Amerika Serikat ditarik semua. Akhirnya Trump tidak punya pilihan menghentikan dari invasi darat ini. Saya kira bisa berkaca di Perang Dingin ya. Bagaimana Uni Soviet runtuh itu karena ambruk ekonominya. Itu yang harus saya kira jalan yang salah satu yang saya kira cukup dominan. Tapi bisa ke arah sana? Sangat mungkin ya, tapi kita lihat juga. Tapi kan kita juga punya pengalaman-pengalaman krisis macam ini ya. Ini apakah akan terjadi konsensus yang baru di tingkatan elit ya, di elit global, khususnya yang orang-orang kaya di dunia ya. Ini kan sebenarnya yang dibicarakan oleh elit global yang konsen di ekonomi, bukan perang Iran ya, Selat Hormuznya ini sih sebenarnya. Jadi apakah karena itu nanti mengganggu dari dunia usaha juga pasokan itu yang pasokan kemudian juga mengakibatkan krisis energi. Meskipun Amerika sebenarnya udah punya solusi yang untuk krisis gasnya kan bisa dipasok dari Amerika setelah Qatar dihantam oleh Iran. Tapi yang sebenarnya ingin katakan bahwa negara-negara Teluk sebenarnya dilematis. Kenapa sampai hari ini dia belum turun untuk ikut, saya kira dengan aliansi Amerika, untuk kemudian sesuai dengan kepentingan Amerika, dia dilematis. Dilematisnya adalah bahwa kalau Iran cukup bertahan, katakanlah dia bisa bertahan dari keinginan kepentingan Amerika aja, itu bisa kita sebut kemenangan dari Iran. Ini membahayakan negara-negara Teluk secara ideologi. Ideologi Islamnya Iran, sejak Iran berdiri saja, itu sudah mengganggu Saudi Arabia. Ya kan? Puluhan tahun lalu. Betul, perang dengan Irak juga kan. Itu mereka juga wait and see ini. Kan sekarang sudah mulai tuh dari beberapa kedutaan Iran. Dan besar itu udah mulai mendialogkan antara Syiah dan Sunni. Karena Iran kan Syiah, rata-rata mayoritas di negara Teluk ini Sunni. Ini kan dalam rangka mengkonsolidasi. Syiah nggak berbahaya loh, kira-kira begitu ya. Ini di sisi lain ada berita yang menarik sebenarnya, konsolidasi di faksi di Islam sendiri antara Syiah dan Sunni. Gara-gara perang ini kemudian dia bisa mengkonsolidasi. Itu kan untuk mendamaikan, saya kira jalur-jalur rekonsiliasi juga mesti kita lihat. Tetapi kalau Iran kalah ambruk, maka Israel akan mendominasi. Yang isu kemudian tentang Israel Raya, itu juga menghantui saya kira negara-negara Teluk. Makanya sampai hari ini dia belum menemukan formula nih sebenarnya negara Teluk ini. Ini mau diapain nih? Selain juga menunggu juga kira-kira dialog-dialog apa yang bisa dibicarakan antara kedua belah pihak. Tapi kalau memang nantinya Amerika Serikat segera melakukan invasi darat setelah pergantian dari para jenderal, harus mengambil langkah dong negara-negara Teluk? Pastinya ya, karena Iran juga sebenarnya udah kelihatan ya strateginya. Saya sih khawatir banget bahwa negara itu akan melakukan
pilihan terakhir seperti Apa pilihan terakhirnya? Amerika mengakhiri Perang Dunia Kedua ketika dia meluncurkan bom atom ke Hiroshima sama Nagasaki. Ini bisa dilakukan oleh Iran, bisa juga dilakukan oleh Amerika Serikat. untuk mengakhiri, karena kan selektif Iran aja yang dibombardir. Oke. Kalau misalnya itu dilakukan bom atom, ada gak internasional yang komplain? Sampai hari ini cuma mengecam saja, nggak ada yang kemudian, ya kan? Ini yang menurut yang kita khawatirkan ya, kedua belah pihak juga punya potensi. Harapannya tidak akan sampai sana ya Mas ya. Mudah-mudahan ini kita berharap jangan sampai, tapi kan kita juga belum menemukan ya. Kecuali tiba-tiba Donald Trump Akhirnya kena seperti serangan apa ya? jantung ya, itu lain lagi. Nanti seperti apa kalau Mas Ridwan melihatnya? Akhirnya akan seperti apa yang dilakukan oleh Endgame-nya Donald lah. Trump maupun juga Iran untuk menghentikan perang ini? Lah, exit way-nya nggak ada untuk Trump. Kalau withdrawal, dia akan dipermalukan di dalam negeri. Kalau dia melanjutkan perang ini, ya akan mengorbankan nyawa ribuan prajurit. Battlefield-nya menjadi killing field. Dan gitu. biaya juga ya. Biayanya juga besar. Jadi tampaknya memang kita sungguh berharap dari politik dalam negeri Amerika. Kalau Mas Robi tadi agak ekstrim kan, Trumpnya serangan jantung. Menurut saya jangan serangan jantung. Tapi bisa saja begini. Jadi pemimpin itu kadang-kadang mendengar orang terdekat. Dan jangan lupa orang terdekat Trump itu dua, Melania dan Eric, anaknya. Melania ini dia punya darah keturunan Rusia. Jadi sebenarnya Rusia sangat berkepentingan bisa juga melakukan operasi psikologis melalui Melania. Jadi tiba-tiba misalnya saat dalam suatu malam Melania berbisik kepada Trump, udahlah, Pah, berhenti deh perangnya begitu. Nah itu bisa terjadi. Tidak perlu sampai serangan jantung. Misalnya begitu. Atau Eric ini kan pebisnis. Eric ini pebisnis. Dia punya kepentingan bisnis. Kalau kemudian mitra-mitra bisnisnya di Timur Tengah itu mempush Eric, bilang sama bokap lu deh, gua rugi banyak nih, hentikan perang. Bisa saja itu terjadi. Tapi memang dalam 2 jam terakhir sebelum kita live, di medsos ini lagi banyak santer kabar bahwa Trump lagi dirawat. Lagi dirawat di sebuah rumah sakit di Amerika. Wah, santer banget Bukan nih. serangan jantung ya loh Mas ya? Tapi belum tahu apakah serangan Stresnya jantung juga atau bisa. bukan, mungkin karena stres juga bisa, kepikiran begitu kan. Tapi ya kita berharap memang dari sisi ini yang bisa menghentikan ya Trump. Karena kalau Iran dia akan terus melawan. Oke, kita nantikan akan seperti apa ya kelanjutan. Semoga tidak ada Tidak sampai ke dar lagi gitu ya. Iya. Kadang-kadang kan informasi yang beredar kan semakin masif yang ada di sana. Terima kasih banyak Mas Ridwan dan juga Mas Robi sudah hadir pada pagi hari ini. Kita juga akan update pemirsa, prajurit perdamaian Indonesia di Lebanon memiliki kedekatan dan juga hubungan yang baik ini dengan warga Lebanon. Beragam kegiatan rutin dilakukan prajurit perdamaian Indonesia bersama warga lokal, mulai dari bidang pendidikan, pertukaran budaya, dan juga bahasa. Berikut petikan dialog pimpinan redaksi TV One lalu Mara Satria Wangsa bersama dengan jurnalis TV One Wahyu Kustianto yang pernah melakukan tugas peliputan di Lebanon. Dan Anda bisa menyaksikan selengkapnya nanti di kanal YouTube Next One Catatan Seorang Jurnalis. Indonesia tuh perannya luar biasa itu di situ Bang. Jadi ya paling dekat, terus kemudian mereka bisa dibilang resikonya juga paling besar gitu. Nah, bicara nggak dengan masyarakat setempat, bagaimana respon mereka, tanggapan mereka terhadap tentara Indonesia di sini? Saya sempat ngobrol Bang sama beberapa masyarakat kan, karena ternyata kan tentara Indonesia itu juga punya kegiatan rutin kan dengan masyarakat. Ya seperti di sini teritorialnya kan jalan. Iya benar. Jadi Bang, jadi mereka itu kayak misalnya ada seperti ngajarin pendidikan, terus kemudian ada pertukaran budaya juga gitu. Mereka mengenalkan budaya Indonesia ke mereka. Bahkan beberapa masyarakat itu ada yang sudah mahir bahasa Indonesia. Karena memang setiap hari ketemu, terus diajari dan sebagainya gitu. Jadi mereka sih merasa happy ya, merasa senang. Karena memang Indonesia kan terkenal ramah sekali ya ketika membaur dengan masyarakat lokal. Jadi justru kalau misalnya mereka sedang patroli, kalau yang patroli tentara Indonesia mereka senang. Karena tidak semua tentara yang patroli mereka senang gitu. Itu sambil mengisi waktu, menunggu waktu, dapat waktu dengan sehat kan? Betul. Sambil bisa berharap bisa ini kita mencoba untuk memotret Unifil. Jadi kan Unifil itu kalau saya ngelihat Bang selama meliput di sana itu kan memang dia menjaga bagaimana agar kedua belah pihak itu tidak saling melanggar kira-kira gitu. Walaupun dalam saat itu sebagai jurnalis saya mengkritiknya, ini sebenarnya Unifil itu tugasnya justru lebih berat jagain pihak Hizbullahnya daripada menjaga pihak Israelnya gitu. Jadi
memastikan tidak ada senjata yang diselundupkan dari Hizbullah misalnya, terus kemudian menjaga tidak ada eksodus orang ya dari Lebanon ke Israel dan sebagainya. Tapi kayak seperti pelanggaran-pelanggaran dilakukan Israel justru sebenarnya tidak terlalu bisa disentuh gitu. Ya mungkin kan memang selama ini memang agak susah kan mengatur Israel ini, kan faktanya kan begitu Bang. Jadi PBB ya diatur sama Israel. itu dia makanya, jadi memang rasanya memang kalau kita ngelihat nih sepertinya tugasnya lebih berat ke Jaga Hizbullah ya. jaga Hizbullah. Pada saat itu Hizbullah udah ada kaitan dengan titik-titik ke Iran ya. Sudah Bang. Jadi justru di waktu itu kan mereka juga suka defile senjata ya. Jadi senjatanya Hizbullah itu kan sebenarnya cuma partai politik yang punya sayap militer ya. Tapi kekuatan senjata mereka itu justru lebih besar dan lebih kuat dibandingkan Hamas ya. dibandingkan LAF Bang, Lebanon Armed Force. Dibandingkan tentara Lebanon sendiri gitu. Makanya sebenarnya dalam banyak kesempatan pemerintah Lebanon sendiri sebenarnya nggak mau Hizbullah dilucutin gitu. Karena memang kalau ada apa-apa mereka diserang, sebenarnya yang banyak punya senjata ya Hizbullah gitu. Nah senjata-senjata itu alutsista itu dulu diyakini itu memang dibantu oleh Iran. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, suasana haru menyelimuti rumah duka Kopda Anumerta Farisal Ramadan sejak pagi dan kerabat serta pelayat terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir dan melakukan sholat jenazah bagi almarhum. Ya pemirsa, kerabat dan tetangga terus membadati rumah duka Kopda Anumerta Farisal Ramadan untuk menyampaikan bela sungkawa. Secara gelombang, para pelayat melakukan sholat jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada prajurit terbaik tersebut. Usai disolatkan, jenazah akan dilepas melalui prosesi militer menuju ke Taman Makam Pahlawan. Upacara pemberangkatan ini dipimpin oleh Inspektur Upacara Mejen TNI Joko Susilo dan dihadiri oleh rekan sejawat dan juga keluarga besar TNI. Dan pemirsa, para pahlawan perdamaian ini akan dimakamkan pagi ini di daerah asal mereka masing-masing. Sudah bergabung bersama kami reporter TV One ada Endra Kusuma dari Cimahi, Jawa Barat, merupakan kediaman dari Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar. Dan juga ada Edi Suryana dari Magelang, Jawa Tengah yang merupakan kediaman dari Serka Anumerta Muhammad Nur Ifwan. Selamat pagi rekan-rekan, kita ke Endra terlebih dahulu. Bagaimana persiapan pagi ini di rumah duka, Endra? Ya, Rati dan Mala dan pemirsa TV One dapat kami kabarkan ya beberapa ini memang segala persiapan telah dilakukan tadi sekitar dari pagi tadi memang sudah bersiap-siap dari beberapa anggota dan beberapa warga pun sudah mulai memenuhi di lokasi rumah duka ini, dan untuk memastikan apa-apa aja yang persiapan apa aja yang kita akan dilakukan di lokasi ini, kita akan melihat secara langsung apa-apa aja ya pemirsa. Ini kalau diperhatikan ini pemirsa, ini ada beberapa kendaraan ini mungkin untuk hari ini mungkin ada sekitar 4 kendaraan di atas pengawalan. Nah, dan banyak memang kalau dilihat dari beberapa kendaraan ini ada 3 motoris pengawal warga itu yang bukan warga itu dia dua orang tuanya, anaknya dan istrinya, dan ada 1 mobil pengusung juga untuk sebagai pengusung dari beberapa anggota, kemungkinan yang dilakukan untuk beberapa pengusung dan 1 mobil ambulan cadangan. Dan sejauh ini pula kalau udah starting keberangkatan dan kemungkinan sekitar 08.15 dan ini pun akan melakukan skema mungkin untuk perlintasan kendaraan, mungkin ambulan akan dikawal oleh 2 motor dan melintas di jalan Cipageran masuk ke Koleng Masturi, masuk ke Jalan Sengkuryang, mengarah ke Jalan Amir Mahmud, dan Jalan Gatot Subroto masuk ke Tol Baros, dan selanjutnya dari Tol Bosni keluar ke Tol Pasteur dan mengarah ke Jalan Suropati, dan selanjutnya dari Suropati ini mengarah ke Jalan Pahlawan sampailah ke Taman Makam Pahlawan Cikutra, hampir sekitar estimasi sedikit 30 menit
atau sekitar 20 kilo ini untuk prosesi untuk jenazah untuk hadir ke pemakaman sendiri. Dan rencananya ini memang dari proses pemakaman sendiri akan dilakukan di Blok C, dan ini pun bersebelahan dengan kuburan Majen TNI Purnawirawan Sucipto yang meninggal tahun 2010 yang lalu. Dan sejauh ini pun selain memberikan warga pun memang untuk mengantisipasi warga yang hadir juga, beberapa warga pun memang telah disiapkan beberapa kendaraan, diantaranya ada sekitar 2 bus juga disediain. Dan ini pemirsa untuk gambar seperti ini beberapa anggota pun telah bersiap-siap untuk menaikkan jenazah almarhum di ambulan. Mungkin itu yang kami dapat kabarkan terkini dari lokasi Kampung Cikendal, Pageran, Maya dan Pati. Baik, terima kasih Indra Kusuma. Kita bergeser ke Edi Suryana. Edi, bagaimana persiapan di sana? Silakan informasinya. Malah juga ini saat ini kami masih berada di rumah duka, di mana hari ini memang hari masih dalam prosesi pemakaman ini, seperti yang Anda lihat di belakang saya ini adalah prosesi pemakaman yang akan dilakukan oleh Mabes TNI ini di rumah kediaman Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan. Nah ini hari ini kondisinya masih seperti ini. Nanti upacara peresmian pemberangkatan ini akan dilakukan oleh Pangdam Yudayana, dan selanjutnya nanti juga akan diterima di makam pahlawan ini, akan diterima oleh wakil panglima di makam pahlawan, maksud kami seperti itu. Nah ini seperti ini kondisinya sampai hari ini memang masih terus dilakukan untuk prosesi pemakaman yang nantinya akan dilakukan. Hari ini juga seperti Anda lihat di belakang ini, memang ini masih terus dilakukan untuk supaya agar nantinya pemakaman ini berjalan lancar. Seperti yang dapat kami laporkan dari Magelang, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Edi Suryana dari Magelang, Jawa Tengah, dan juga sebelumnya ada Indra Kusuma dari Cimahi, Jawa Barat terkait dengan persiapan pemakaman di kediaman atau rumah duka dari para prajurit TNI yang gugur. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya, masih juga dengan update terkait dengan persiapan pemakaman pada pagi hari ini para prajurit TNI yang gugur di Unifil, Lebanon. Sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita juga akan memantau bagaimana proses pemakaman yang akan dilangsungkan di Kulon Progo. Sudah ada rekan kami, Ari Wibowo. Selamat pagi, Ari. Bagaimana persiapan di sana? Ya, berarti bisa saya kabarkan. Sejak tadi pagi, ratusan warga maupun tetangga terus berdatangan di kediaman Kopda Anumerta Farisa Ramadan. Nantinya jenazah akan diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan tepatnya jam 8 pagi ini dengan Inspektur Upacara Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Joko Susilo. Hingga saat ini prosesi pemberangkatan terus berlangsung di lokasi. Nantinya almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tepatnya di Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Berapa jauh jarak antara kediaman dari almarhum dengan tempat pemakamannya? Kalau untuk jaraknya sendiri sekitar 12 km yang bisa ditempuh dengan 20 hingga 20 menit. Baik, nanti rencana prosesi pemberangkatan dari rumah duka menuju ke TMP di Kulon Progo, Yogyakarta ini seperti apa? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai rundown pada pagi hari ini, Ari? Kalau untuk rundownnya sendiri, ntar iring-iringan dikawal oleh rider menuju ke Taman Makam Pahlawan, melewati Jalan Brosot menuju ke
perempatan Agung, terus menuju ke Jalan Wates dan tiba di Taman Makam Pahlawan kisaran jam 08.30. Oke, rencananya akan disolatkan dan juga mungkin diberikan penghormatan terakhir nantinya akan pukul berapa Ari dari rundown yang Anda terima? Kalau untuk semenjak kedatangan almarhum sejak jam 11 malam, warga terus berdatangan dan sudah menyolatkan almarhum. Dan tadi juga sudah dilakukan prosesi secara adat setempat. Baik. Baik, terima kasih banyak Ari Wibowo langsung dari Kulon Progro, dan kita juga akan terus memantau bagaimana persiapan dari penguburan dari 3 pasukan prajurit TNI yang memang gugur di Lebanon. Tapi kita juga hadirkan dulu informasi yang lain pemirsa. Ini ada seorang difabel di Karanganyar, Jawa Tengah yang diterima sebagai koki di dapur MBG. Jadi meski pemirsa ini kaki kanannya cedera akibat kecelakaan, Susanto bersyukur dirinya masih diberi kesempatan menjadi koki di dapur MBG. Berkat pengalamannya sebagai seorang koki di sebuah kedai di Karanganyar, Jawa Tengah, Susanto diterima di dapur makan bergizi gratis atau MBG, tepatnya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Mojo Gedang, Karanganyar. Susanto dipercaya sebagai streamer nasi atau koki yang bertanggung jawab untuk menanak nasi. Dia bersyukur pengelola SPPG Pojok tak membeda-bedakannya dengan pekerja lain di SPPG itu. Susanto pun merasa berterima kasih dengan kondisinya yang tidak sempurna, karena dengan kondisi tersebut masih diterima bekerja di salah satu SPPG MBG. Saya sangat bersyukur bisa bekerja di sini. Alhamdulillah dengan kondisi seperti ini saya bisa bekerja dan diterima di SPPG Pojok Mojo Gedang, Karanganyar. Dari lingkungan semua sangat ramah, dan dari orang-orang yang atasan dari kantor dari alhamdulillah semuanya bisa menerima saya dengan kondisi seperti saya saat ini. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo, saya bisa bekerja di SPPG Pojok dengan kondisi difabel dan kondisi saya kurang sempurna, masih diterima dan bisa bekerja di dalam programnya Bapak Presiden Prabowo di SPPG Pojok Mojo Gedang, Karanganyar. Ya, kisah Susanto ini bisa menjadi inspirasi ya bagi pemirsa, mungkin bagi yang lainnya yang punya kekurangan, jangan berkecil hati karena masih bisa terus berkarya. Nah itu dia, dan informasi dari Susanto tadi juga harus menutup jumpa kita kali ini. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Indi Kumala, terima kasih perhatian Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa.